Novel cinta manis seorang miliarder. 581, ciuman pertama di layar. Yin Xiachun tertusuk tepat di jantung ketika kakaknya tetap diam. Dengan nada tercekat, ia memohon, "Kak, aku benci melihatmu bersama gadis lain. Bisakah kita menepati janji masa kecil kita untuk selalu bersama? Mari kita bersama selama 100 tahun dan selamanya." Permohonannya yang naif disertai dengan ekspresi panik dan putus asa, dia berharap agar saudara laki-lakinya memeluknya dan berkata, "Ya, mari kita bersama selamanya." Namun, dia tidak melakukan satu pun dari hal tersebut. Dengan gemetar, ia membuka paksa jari-jarinya yang mencengkeram satu persatu. Wajah pucatnya penuh kepasrahan saat ia menatapnya dan berkata, "Jadilah anak baik. Jangan bicara omong kosong." "Iya. Aku tidak bicara omong kosong. Aku serius." Ia mendekat dan mendesak dengan sungguh-sungguh, "Aku sungguh ingin selalu bersamamu, Kak. Ini sudah menjadi janji kita, kan? Xiachun, kita bersaudara. Akan tiba saatnya aku punya seorang gadis yang kucintai untuk menjadi istriku. Gadis itu akan bersamaku selamanya, bukan denganmu. Mengerti?" Kenapa? Wajahnya menjadi seputih kertas karena kata-katanya. Kata-kata kejam itu menusuk jauh ke dalam hatinya. Matanya langsung berkaca-kaca. Ia mengepalkan tinjunya erat-erat. Keputusasaan yang terpancar dari matanya hampir menelan seluruh tubuhnya. "Janji macam apa yang kau berikan padaku dulu? Apa itu bohong? Kau jelas-jelas berjanji padaku." Matanya yang dipenuhi kabut, beralih menatap keyboard hitam putih. "Aku memang berjanji padamu bahwa kita akan selalu bersama dan takkan pernah berpisah. Tapi tidak dengan cara ini, kau mengerti." Sekarang, keheningan menyelimutinya. Ia mengerutkan kening dan hendak membuka mulut sambil menatapnya ketika tiba-tiba wanita itu menerkamnya. Wajah mungilnya semakin dekat, tangannya melingkari lehernya. Sebelum ia sempat menenangkan diri, wajah wanita itu mendekat ke wajahnya. Menirukan gerakan karakter-karakter yang digambarkan dalam manga shoujo yang pernah dibacanya, ia memejamkan mata dan dengan lembut menempelkan bibirnya ke bibir pria itu yang dingin dan tipis. Ini adalah ciuman pertama Yin Xiachun, sekaligus ciuman pertama Yun Cixi di layar. Sama seperti tokoh utama yang diperankannya, kemampuan berciumannya buruk. Saat tubuh bagian atasnya bersandar pada Gu Xing's, ia hampir merasakan kehangatan dari dada Gu Xing's dan detak jantungnya yang kuat melalui kain tipis itu. Dia mengeluarkan aroma segar yang tidak dapat dijelaskan yang berbeda dari parfum Muyase. Baunya segar alami. Tepat saat dia menempelkan bibirnya pada bibir pria itu, wajah tampan namun pemarah dari pria yang mendominasi itu terlintas dalam pikirannya. "Wanita, beraninya kau mengkhianatiku." "Mengkhianati? Siapa yang mengkhianati siapa sekarang?" Dia memejamkan matanya pelan-pelan dan dengan paksa menghapus wajah itu dari pikirannya. Sesuai naskah, ia memeluk bahunya seraya mencondongkan tubuhnya semakin dalam kepelukannya. Bibirnya yang rakus menginginkan lebih darinya saat ciumannya semakin dalam dihembuskan napas segarnya. Yin Dongyu seharusnya berjuang melepaskan diri dari pelukannya saat ini. Ia akan mendorongnya dengan kasar dan mengendalikan situasi yang semakin tak terkendali ini. Namun, Gu Xing's ragu-ragu. Dengan mata terbuka lebar, ia melihat dengan jelas wajah manis Yun Cixi di hadapannya. Matanya terpejam pelan saat ia mendekat, bahunya menegang dan tertarik. Dia tampaknya menganggap berciuman adalah tindakan yang sangat sakral. 582, ciuman pertama di layar 5.2. Ia menghampirinya sambil gemetar ketakutan, kecemasannya begitu hebat hingga bulu matanya pun bergetar. Air mata menggenang di pelupuk matanya dan membasahi bulu matanya saat mengalir di sudut-sudutnya, meninggalkan jejak air di pipinya. Ciuman ini adalah tangisan putus asa baginya. Yun Cixi benar-benar menghayati karakternya. Setiap fitur wajahnya, hingga setiap helai bulu matanya, mengekspresikan emosi dramatis sang tokoh utama. Gu Xing's bergumul dalam hatinya saat menyaksikan gadis itu sepenuhnya beraksi. Ia tersentuh oleh ciuman mesranya. Hatinya sakit untuknya. Pada saat yang sama, firasat cinta dan keengganan untuk melepaskan muncul dari dalam dirinya. Tokoh utama pria seharusnya menolak ajakannya dan menghindari ciuman pada saat ini. Akan tetapi, dia tidak dapat menyingkirkan hasratnya yang sebenarnya, dia begitu menginginkan ciuman wanita ini sehingga dia tidak dapat menemukan kekuatan untuk menyingkirkannya. Tanpa tahu apa yang sedang dilakukannya,
dia mengulurkan lengannya untuk memegang gadis yang gelisah dan putus asa di depannya. Asisten sutradara, yang duduk di sebelah monitor, segera berdiri dengan ekspresi ketidaksetujuan di wajahnya. Sang bintang telah kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Menurut naskah, tindakan selanjutnya yang seharusnya dilakukannya adalah mendorongnya dengan kuat dan bukan memeluknya. Dia hendak menghentikan akting mereka ketika, tanpa peringatan, Lin Fengtian menariknya kembali ke tempat duduknya dengan lengan bajunya. Direktur Lin, bisiknya, penasaran mengapa sutradara menghentikannya. Set, jangan bicara, jelas, sang sutradara terkejut dengan akting improvisasi mereka. Ini sebenarnya berkah tersembunyi. Meskipun sang bintang harus meninggalkan perannya, ia memukau sang sutradara dengan penampilannya yang realistis. Inilah perasaan yang aku cari. Karena, bagi Yin Dongyu, dia sebenarnya merindukan ciuman ini. Dia juga mencintai Yin Xiachun, tetapi tidak seperti saudara perempuannya, dia kurang berani. Dia adalah tipe orang yang rasional dan tidak akan membiarkan dirinya melakukan tindakan yang melanggar norma. Oleh karena itu, ketika dia mendapati dirinya mempunyai keinginan romantis terhadap saudara perempuannya, dia cepat-cepat mengendalikan diri dan bahkan mengajak teman sekelas perempuannya untuk pulang bersamanya. Meskipun dia terus-menerus menjaga jarak darinya, hatinya masih menginginkan dia dan ciumannya. Cara sang bintang mengembangkan alur cerita saat itu sebenarnya adalah cara terbaik untuk menggambarkan konflik batin sang tokoh utama pria. Keraguannya dengan sangat baik menggambarkan pergulatan antara cinta dan rasionalitas karakternya. Perasaan adalah sesuatu yang tidak dapat dikendalikan sejak awal, bukan? Dengan cara ini, karakternya akan lebih tiga dimensi dan terasa lebih nyata. Rekam Yin Dongyu dari dekat. Lin Fengtian buru-buru mengambil perekam lain untuk kejadian tak terduga ini. Niat awalnya adalah untuk membuat gambar close-up Yin Xiachun saja untuk menunjukkan ketidakberdayaan dan keputusasaannya. Sekarang, sang sutradara ingin melakukan hal yang sama dengan tokoh utama pria, dan tujuannya adalah untuk menangkap setiap perubahan ekspresi wajah pria itu dengan jelas. Dari lensa kamera, ekspresi wajahnya berubah menjadi terkejut. Seolah-olah dia tiba-tiba kembali ke dunia nyata dan menyadari bahwa mereka hanya sedang berakting. Lengannya tertahan di udara sejenak sebelum buru-buru mendorongnya menjauh. Ia berdiri tanpa peringatan dan membalikkan tubuhnya, tampak pucat karena khawatir dan diejek. Ia memukul piano dengan dorongannya. Sikunya menyentuh tuts-tuts hitam putih, menghasilkan dentuman bass yang sumbang, terdengar melengking dan berat. Suara sumbang itu menggambarkan dengan sangat baik keadaan emosi mereka berdua. Ia tampak malu dan tak berdaya saat berdiri. Sambil tertawa kering, ia menjawab dengan bibir gemetar, "Kakak, kenapa kau mendorongku? Tidakkah kau merasa ini konyol?" Dia menyentuh lipatan bibirnya di mana kehangatannya masih terasa, dan tatapannya meredup saat dia menanyakan pertanyaan ini. "Bagaimana ini bisa konyol? Katakan padaku kenapa ini konyol?" Ia tersedak saat menegakkan tubuhnya dari bangku piano. Berjalan ke arahnya dari belakang, ia menarik lengan bajunya seperti yang biasa ia lakukan ketika masih muda dulu. "Kenapa aku tidak boleh menciummu?" 583, Kemarahan yang terlambat 1. Mengapa aku tidak bisa menciummu? Tidak bisa, Gu Xing's, yang saat itu sudah asyik dengan perannya, menjawab dengan nada berat. Aku juga tidak bisa. Ia dengan kasar menarik lengan bajunya dari tangan wanita itu, berjalan menuju jendela, dan berdiri di depannya. Kenapa kita tidak bisa? Yin Xiachun menatap punggungnya dengan sedih. Aku menyukaimu, dan kau menyukaiku. Bukankah itu sudah cukup? Dia berteriak mengucapkan kalimat terakhirnya dan hampir mematahkan suaranya. Lin Fengtian duduk di depan layar monitor, tubuhnya hampir gemetar karena emosi yang meluap-luap. Ini terlalu bagus, ketegangannya luar biasa. Ya Tuhan! Yun Cixi ini sungguh luar biasa. Benar, dia punya pandangan jauh ke depan yang bagus. Di layar, Yin Dongyu terlihat tiba-tiba berbalik menghadap adiknya. Dengan mata merahnya, ia memegang bahu adiknya erat-erat dan berteriak, "Kau adikku, dan aku adikmu. Mengerti, inilah mengapa kita tidak bisa bersama, dan kita seharusnya tidak bersama, mengerti? Kenapa kita tak bisa bersama?" Yin Xiachun yang masih muda dan naif, yang tak mampu memahami alasannya, terus mendesak. "Aku tak bisa hidup tanpamu, saudaraku. Kita punya darah yang sama.
Kita saudara kandung. Ini inses. Inses. Kau mengerti sekarang. Ia menatap tajam ke arah wanita itu, seolah mencoba membangunkannya dari mimpinya. Ia tertawa dingin dan getir. Menggenggam tangan pria itu dengan tangannya sendiri, ia menumpuknya. Apakah ini alasannya? Matanya yang basah menatapnya dengan sendu sambil berkata, jika ini alasannya, biarkan aku mengirisnya dengan pisau. Akan kubiarkan darah di tubuhku mengalir bersih. Apakah itu cukup? Diam, kau bodoh atau mengancamku? Dia mencengkeram bibirnya erat-erat sementara jantungnya berdebar kencang karena takut mendengar kata-kata marahnya. Ia hancur tanpa peringatan. Terjatuh tersungkur ke pelukannya, ia terisak lemah dan tak berdaya. Aku benar-benar tidak ingin melihatmu bersama gadis lain. Itu membuat hatiku sakit dan membuatku merasa tersiksa. Saudaraku, aku sangat menyukaimu. Tak ada yang bisa kulakukan. Aku berharap bisa mengendalikan perasaanku, tapi aku tak bisa. Ia juga tampak kehilangan tekad dan kekuatannya. Lengannya terkulai lemas di sisi tubuhnya sambil bergumam tanpa henti, kita tak bisa bersama. Ini tak boleh. Bro, air mata mengalir di pipinya dan membasahi sisi bibirnya. Ia membuka mulutnya beberapa kali, tetapi tak sepatah kata pun keluar. Ia memeluknya, penuh duka. Kesedihan dan rasa sakit tampak di matanya, alisnya berkerut tak berdaya melihat penderitaan mereka. Adegan ini seharusnya berakhir di pelukan ini. Namun, anehnya, sang sutradara tidak menghentikan mereka dengan teriakan, "Cut!" Suasana di lokasi syuting pun hening memekakkan telinga. Tanpa instruksi lebih lanjut dari sutradara, Yun Sishi tidak tahu bagaimana melanjutkan. Mengapa sutradara tidak memberikan instruksi meskipun adegan telah berakhir? Gu Xing's mendongak dan matanya membeku. Ia memperhatikan ekspresi terkejutnya. Dengan heran, ia pun menoleh ke arah Lin Fengtian, yang sedang duduk di depan monitor. Dengan ekspresi cemas dan takut, sang direktur berdiri tegak sambil menatap ke arah pintu. Bingung, dia mengikuti arah tatapannya ke punggungnya dan pintu masuk ruang musik. Pintunya terbuka lebar. Dari luar, malam itu gelap dan berat. Sosok jangkung dan ramping berdiri tegak di ambang pintu. Pria itu mengenakan kemeja hitam yang tampak menyatu dengan cakrawala hitam. 584, Kemarahan yang Terlambat 2. Pria itu mengenakan kemeja hitam yang tampak menyatu dengan cakrawala yang gelap. Kehadirannya yang begitu kuat terasa berat dan menyeramkan di atas panggung. Semua orang hampir mati lemas karenanya. Mu Yaze, dia lumpuh total. Seketika, dia bisa merasakan kengerian mengerikan yang merenggut napasnya dan mendorongnya ke tepi jurang. Pria itu berdiri dengan gagah di pintu dengan kedua tangan di saku. Poni hitamnya yang tertiup angin mungkin menutupi matanya, tetapi tidak dapat menyembunyikan ancaman yang menerobos tatapannya yang dingin. Tak ada sedikit pun ekspresi di wajah tampan dan dinginnya. Namun, dia dapat merasakan belati yang menembakinya, ganas dan tajam, dari matanya yang mengancam di malam yang gelap dan dingin. Tubuhnya langsung bergetar tak terkendali dan dia tersandung beberapa langkah mundur. Tatapan pria itu sedikit meningkat saat dia mengangkat dagunya, bibirnya yang dingin membentuk sudut yang menghina. Mengapa kamu tidak melanjutkannya? Dia merasa terkekang, tidak tahu seberapa banyak dan sejauh mana dia telah melihat. Ia mati-matian berusaha menenangkan diri. Ia seorang aktris, dan ini hanya akting. Kenapa ia harus merasa bersalah? Akting tidak harus dianggap nyata, kan? Lagi pula, dialah yang mengkhianatinya pertama kali, kan? Dia juga memiliki hubungan tanpa pandang bulu dengan Mu Wanru, bukan? Tunangannya bahkan secara terbuka memamerkan masa-masa indah mereka di hadapannya. Apa yang dia tunjukkan padaku sekarang? Apakah dia marah? Aku belum marah. Bukankah seharusnya dia yang merenungkan tindakannya? Mengapa dia menatapku sekarang seakan-akan akulah yang salah? Namun, di bawah tatapan dinginnya, argumen kuatnya tampaknya tidak berbobot. Dialah yang tampak bersalah sekarang. Kakinya menjadi dingin saat dia berdiri kaku di tempat. Menyenangkan, iya. Kenapa kau berhenti? Suara dingin itu menggelegar lagi, menurunkan suhu di seluruh lokasi produksi hingga di bawah 0 derajat. Semua orang menggigil saat melihat laki-laki yang marah ini, dan bahu mereka tertarik ketakutan. Hal ini terutama terjadi pada Lin Fengtian, dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Kenapa? Dia ada di sini. Setahu dia,
Pria itu seharusnya berada di London untuk waktu yang lama karena akuisisi penting. Seharusnya dia tidak kembali secepat ini, kan? Di tengah malam yang sunyi dan sunyi, dia melangkah perlahan memasuki ruangan. Saat dia maju selangkah, dia mundur selangkah. Semakin dia mendekat, semakin dia menjauh. Matanya yang sedingin es tampak asing dan menakutkan baginya. Melihatnya meringkuk di belakang Gu Xingzi, ia tertawa terbahak-bahak. Matanya kemudian berkilat mengancam. Kemarilah. Suaranya, yang begitu ringan, terbungkus oleh embun beku. Dia berdiri terpaku di tanah, tidak mampu bergerak sesuai perintahnya. Penundaannya hanya membuatnya semakin marah. Kemarilah. Ini kedua kalinya aku mengatakan itu padamu. Dia melotot ke arahnya sekarang. Jika tatapan mata bisa membunuh, dia sudah mati sejuta kali. Wanita yang luar biasa. Dia hanya pergi beberapa hari, dan wanita itu berani memblokir nomornya. Tanpa tahu apa yang terjadi, dia buru-buru terbang kembali untuk menengoknya. Sebaliknya, apa yang dia lakukan? Dia di sini memeluk dan mencium seorang pria. 585, aku beri waktu 3 detik untuk datang ke sini. Lin Fengtian menatap ngeri sambil memikirkan cara menenangkan mereka. Prioritasnya adalah memadamkan amarah Mu Yaze yang membara. Melihat pria itu kehilangan kesabaran dan mengarahkan dupa ke arahnya, Yun Cixi perlahan mundur karena takut. Tangan dan kakinya kini terasa lembab. Gu Xingzi menyadari niat membunuh pria itu dan menariknya kembali dengan tenang untuk melindunginya sementara dia dengan hati-hati memeriksa setiap gerakannya. Sang sutradara mengira segalanya akan memburuk dan menggosok-gosok tangannya dengan gugup. Ia segera turun tangan dan berdiri di antara mereka untuk mencegah situasi semakin tak terkendali. Pak Mu. Lelaki itu menghentikan langkahnya dan melirik ke arah sutradara dari sudut matanya sambil menatap ke bawah dengan pandangan tak berperasaannya. Pak Mu, jangan anggap ciuman mereka sungguhan. Adegan itu direkam menggunakan perspektif paksa. Sebelum sang direktur dapat menyelesaikan kata-katanya, Mu Yaze mencengkeram kerah bajunya dan menyeret tubuhnya ke depannya. Kau pikir aku mudah ditipu seperti anak kecil? Sudut pandang yang dipaksakan. Siapa yang kau coba tipu? Bola matanya yang dingin dan gelap langsung mengerut. Bukankah sudah kubilang dia tidak boleh beradegan ciuman? Apa kau tidak menggubris perintahku? Lin Fengtian jatuh ke lantai dengan suara gedebuk akibat besarnya inersia saat Mu Yaze mengayunkan tangannya dengan marah. Asisten sutradara dan beberapa staf di lokasi syuting terkejut. Mereka pun menghampiri direktur eksekutif dengan panik dan membantunya berdiri. Yun Cixi menyaksikan ini dengan ngeri. Direktur Lin. Khawatir dengan parahnya terjatuhnya dia ingin segera berlari ke sisinya namun ditarik dengan kuat oleh Gu Xingzi ke belakangnya lagi. Marah dan kesal, ia melotot ke arah Mu Yaze, tetapi malah diolok-olok. Masih tega peduli dengan orang lain. Baiklah. Luar biasa. Sungguh kejadian yang luar biasa. Dia telah memperingatkan Lin Fengtian bahwa dia terlarang untuk melakukan kontak intim dengan aktor pria manapun. Namun, sebagai bawahan, dia malah berani menentang perintahnya. Bagaimana dengan wanitanya? Apa yang dia lakukan saat dia berada di luar negeri? Menggoda aktor pria lain dan jatuh cinta. Dia melihatnya sendiri hari ini. Bagaimana dengan waktu-waktu yang lain? Apa yang dia lakukan di belakangnya? Tatapan tajam Mu Yaze perlahan mengarah ke tangan Gu Xingzi, yang menggenggam erat lengan Yun Cixi, dan lengkungan dingin muncul di sudut bibirnya. Yun Cixi melirik Lin Fengtian yang tampak kesakitan. Rasa takut, frustrasi, dan celaan menyerbunya sekaligus, dan ia merasakan sesak napas yang palsu. Hal ini tak terelakkan. Namun, ia merasa hati nuraninya masih jernih. Adegan ciuman adalah bagian paling umum dari sebuah produksi. Semua yang ia lakukan di depan kamera sesuai dengan naskah. Selain itu, ia selalu menjaga jarak aman dari pemeran utama pria. Dia benar-benar memiliki hati nurani yang bersih. Yun Cixi menggertakkan giginya dan meninggikan suaranya. Mu Yaze, apa yang kau lakukan? Kenapa kau melampiaskan amarahmu pada orang lain? Matanya langsung menyipit, dan ia menatapnya tajam. Kau juga tahu aku sedang marah sekarang. Dia balas menatapnya dengan napas tergesa-gesa. Dia menuntut sekali lagi, kemari. Aku beri kau waktu 3 detik. Pergi menemuinya. Baiklah. Dia tidak melakukan kesalahan apapun, kan? Sambil menarik napas dalam-dalam yang dingin, dia melangkah kecil ke depan,
tetapi dihentikan oleh Gu Xingzi lagi. Sishi, jangan pergi. Ia tidak takut pada Mu Yaze. Ia mengangkat dagunya dan membalas tatapan apatis pria itu. Mu Yaze, jadi kau menggunakan cara-cara tercela ini untuk memaksa Sishi menuruti perintahmu. Sishi, senyum sinis tersungging di bibirnya. Sungguh bentuk sapaan yang penuh kasih sayang. Gu Xingzi, kau benar-benar tahu cara mengganggunya, balas pria itu. Kedua pria itu berdiri berhadapan. Itu adalah pertarungan antara es dan api. Bentrokan tak kasat mata antara kedua aura menyebar ke setiap sudut lokasi syuting. 586, tidak, Mu Yaze. Bentrokan tak kasat mata antara aura keduanya menyebar ke setiap sudut lokasi syuting. Peristiwa itu serupa dengan tabrakan dahsyat tombak-tombak yang tak terhitung jumlahnya di udara. Tatapan dingin yang menusuk dari lelaki itu tertuju pada tangan yang menggenggamnya, dan dia memerintahkan dengan suara serius, lepaskan tanganmu darinya. Tatapan mata tanpa emosi sang superstar bertemu dengannya. Ia sama sekali tidak takut akan ancamannya. Memegang tangannya lebih erat, ia bahkan mengunci jari-jarinya dengan jari-jarinya. Dia mengamati ekspresi Mu Yaze yang tenggelam, dan dia meronta-ronta untuk melepaskan tangannya dari tangan sang bintang. Namun, sang superstar tetap menggenggam tangannya erat-erat, dan bahkan berbalik untuk meyakinkannya. Aku di sini, jangan takut. Sayangnya, kata-kata penghiburannya tidak dapat menenangkan kegugupannya. Tidak diragukan lagi, perlindungannya hanya berfungsi untuk mengobarkan amarah pria itu. Dia tidak ingin membuat laki-laki ini marah, dia juga tidak ingin melibatkan orang yang tidak bersalah. Sang direktur menopang dirinya dengan bahu tongkatnya dan mengamati medan pertempuran yang saat itu dipenuhi energi yang tak terkendali. Tiba-tiba, sesuatu terlintas di benaknya saat ia mengamati atasannya, yang amarahnya membuat seluruh otot tubuhnya menegang. Mungkinkah Yun Sishi menjadi wanitanya? Apakah karena hal inilah ia mengeluarkan perintah pengadilan dan melarangnya melakukan adegan ciuman selama pembuatan film produksi ini atau melakukan kontak intim dengan orang lawan jenis? Apakah ini karena sikap posesifnya terhadapnya? Lalu, bagaimana dengan Gu Xingzi? Mengapa dia melawan bosnya? Apa sebenarnya yang dipikirkannya? Lin Fengtian, yang tiba-tiba stres, merasakan sedikit sakit kepala. Ia sama sekali tidak menyangka situasinya akan menjadi tak terkendali. Lepaskan dia, Mu Yaze mengeluarkan ultimatumnya. Ia jelas tak bisa menahan amarahnya lagi. Siapakah menurut superstar ini yang berani melawannya? Yun Sishi gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki karena ketakutan luar biasa yang dirasakannya saat ini. Sang superstar merasakan dinginnya jari-jarinya dan getaran yang tak henti-hentinya. Sambil menggenggam telapak tangan wanita itu lebih erat, ia menariknya lebih jauh ke belakang, mencoba melindunginya alih-alih membiarkannya pergi. Baiklah, pria itu melengkungkan bibirnya membentuk lengkungan mematikan saat dia berjalan menuju keduanya. Lin Fengtian menyadari bahwa situasi akan meledak dan semakin tak terkendali. Ia segera menggertakkan giginya dan melangkah maju untuk menghentikan atasannya. Namun dia tidak menyia-nyiakan perhatiannya dan, dalam situasi panas itu, dia menendangnya hingga terlempar ke samping. Pria tua itu menabrak kontainer penyangga, dan kepala serta penglihatannya kemudian berputar. Kulitnya langsung memucat mengerikan. Ia hendak menghentikan pria itu ketika ia melihatnya berjalan terlatih-tatih ke arah sang superstar. Tidak, Mu Yaze, serunya. Sang superstar segera mendorongnya keluar dari area konfrontasinya dengan pria itu. Akibatnya, ia kehilangan keseimbangan, dan tubuhnya membentur dinding. Ketika ia tersadar, ia melihat pria itu sudah mengamuk. Ia mencengkeram keras sang superstar dan meninju wajahnya. Sang superstar, yang tak siap, menerima pukulan keras tepat di wajahnya. Wajahnya terpelintir ke samping akibat benturan, dan aliran darah yang terus-menerus mengalir deras dari luka sayat ke sudut bibirnya. Ia gemetar ketakutan melihat pemandangan ini. Dengan napas tertahan, ia mencoba melerai perkelahian mereka berdua, tetapi ia diseret ke pinggir oleh seorang anggota kru. Sishi, jangan ke sana. Terlalu berbahaya. Darah mengalir deras ke kepala mereka karena marah. Kedua pria itu bertarung dengan keganasan yang sama. Kalau saja mereka sedikit ceroboh dalam gerakannya dan melukainya, tulang-tulangnya pasti akan hancur akibat pukulan itu. Perlahan menegakkan tubuhnya, jari-jari panjang sang superstar bergerak ke bibirnya, merasakan darah ketika lidahnya meluncur di atasnya.
Tinju Muyaze jelas-jelas ingin membunuh. Di usia yang sangat muda, pria itu dijebloskan ke kamp pelatihan militer khusus oleh Mu Seng untuk menjalani pelatihan yang mengerikan. Mencicipi darah di bawah todongan senjata bukanlah hal yang mudah. 587, dia tidak ingin kedua pihak menderita. Dia tidak melakukan teknik apapun meski telah menjalani pelatihan intensif selama 10 tahun, tetapi setiap gerakan yang dia lakukan berakibat fatal dan membawa kekuatan yang mengerikan. Namun, Gu Xingzi juga bukan karakter yang sederhana. Di layar, ia memerankan dirinya sebagai seorang sarjana bermartabat, namun di luar layar, memiliki darah keluarga Gu yang paling berpengaruh di dunia bawah mengalir dalam nadinya, sesuatu yang tidak diketahui khalayak ramai. Ia sebenarnya juga seorang petarung yang terampil. Mengangkat matanya yang tanpa emosi, wajahnya kini terbungkus dalam tabir es. Setelah dia membuka kancing lengan bajunya dengan satu tangan, dia menendang udara dengan kekuatan luar biasa untuk memberikan tendangan dahsyat langsung ke wajah lawannya. Muyaze dengan sigap menghindari tendangan ini dan memegang erat kaki lawannya. Namun, ia terpaksa mundur beberapa langkah karena dampak serangan yang dahsyat itu. Memanfaatkan situasi tersebut, sang bintang kemudian mendaratkan pukulan keras ke wajahnya. Yun Cixi benar-benar tercengang dan menyaksikan kejadian mengerikan itu dengan ekspresi gelisah. Dia belum pernah melihat pemandangan yang begitu menakutkan sebelumnya. Maka, kedua lelaki yang sama-sama kuat itu pun mulai bertarung satu sama lain. Mereka tidak menggunakan teknik yang rumit, tetapi setiap serangan yang mereka lancarkan satu sama lain didukung oleh kekuatan yang kokoh dan kecepatan kilat. Setiap gerakan mereka mengancam jiwa. Alat peraga di lokasi syuting yang sayangnya menanggung beban pertempuran hancur menjadi tumpukan puing. Cepat. Mereka terlalu cepat. Lelaki itu dengan cekatan bertahan terhadap pukulan sang bintang dan, dengan mata berbinar-binar, melancarkan tebasan seperti pedang ke siku bagian dalam lawannya, yang kemudian diikuti erangan rendah yang memuaskan. Sang bintang menolak mengakui kekalahan dan mengerahkan segenap kemampuannya dalam serangan balik. Gerakan kedua pria itu cepat dan meninggalkan memar di tubuh masing-masing saat bersentuhan. Suara pertarungan mereka bergema di seluruh set, dan dalam sekejap mata, mereka telah bertukar lebih dari 10 gerakan. Serangan mereka benar-benar secepat kilat. Semua orang tercengang, terdiam, dan untuk sesaat, terpaku di tempat masing-masing. Tak seorang pun melihat bagaimana kedua orang ini menyerang dan membela diri. Meskipun demikian, mereka tampaknya menyadari kelelahan di wajah sang bintang. Ledakan. Muyaze meninju udara dengan kakinya ke arah perut sang superstar. Sang superstar dengan lincah menghindari serangan itu, dan mendaratkan pukulan keras pada sebuah derek kamera. Peralatan yang terbuat dari baja itu roboh dengan suara retakan yang keras. Suara tabrakannya ke tanah bergema memekakkan telinga. Dia melihatnya, menggigil ketakutan, dan tidak berani membayangkan apapun. Jika Gu Xingzi gagal menghindari tendangan itu, tulang rusuknya pasti akan patah. Berhenti berkelahi. Gu Xingzi, Muyaze, berhenti berkelahi. Ia mengacak-acak rambutnya dengan sedih sambil menyaksikan pertengkaran mereka berdua dengan mata penuh kekhawatiran. Ia begitu cemas hingga hampir menangis. Lin Fengtian dan yang lainnya sudah tercengang hanya dengan menyaksikan pertarungan itu. Refleks pria itu cepat dan mematikan, dan dalam beberapa detik, sang superstar tampak berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Pemandangan itu membuat semua orang secara naluriah bergidik ketakutan. Saat ini, ruang musik besar itu telah menjadi berantakan total. Tidak diragukan lagi, di akhir pertempuran, kedua belah pihak akan menderita. Ini bukan yang dia inginkan. Ini sama sekali bukan apa yang ingin disaksikannya. Dia tidak bisa lagi hanya melihat dan tidak berbuat apa-apa, kalau tidak, sesuatu yang buruk mungkin benar-benar terjadi. Kali ini, Muyaze tiba-tiba melancarkan tendangan memutar, yang mengenai perut Gu Xingzi. Gu Xingzi membentur papan tulis dengan bunyi gedebuk. Ia memperhatikan pria itu mengepalkan tinjunya dan mengarahkan pukulan keras ke hidungnya. Dalam sekejap, ia dengan putus asa bergegas maju dan menghambur di hadapan sang superstar. Ia memeluk bahunya erat-erat dan berteriak, "Berhenti bertarung." Teriakannya hampir menusuk telinga. Jantung Muyaze berdebar kencang. Ia menyadari bahwa ia akan mendaratkan pukulan di bahunya dan memikirkan kekuatan dahsyat di balik tinjunya. Jika tinju itu mengenainya, ia mungkin akan lumpuh.
588, kau berani bersaing denganku. Ia menggertakkan giginya. Tak mampu menarik tinjunya tepat waktu, ia dengan tajam membelokkan kekuatannya ke samping. Pukulan itu nyaris mengenai telinga Gu Xingzi dan mendarat di papan tulis dengan bunyi gedebuk yang keras. Kaca, papan tulis berlubang akibat hantaman pukulan itu. Keheningan yang memekakkan telinga menyelimuti seluruh ruangan dalam sekejap. Sang superstar membuka matanya, keringat dingin sudah membasahi sekujur tubuhnya. Pandangannya tertuju pada tinju Mu Yaze, serpihan di papan tulis telah menembus dan membuatnya berdarah. Ia kemudian mengalihkan pandangannya ke Yun Cixi, yang telah menghempaskan diri ke dadanya. Tindakannya yang tiba-tiba melindunginya dari bahaya dengan tubuhnya dan mata tertutup rapat membuatnya bingung. Sambil mencengkeram bahunya, dia berteriak dengan panik, "Cixi, apa kau sudah gila?" Mu Yaze menarik kembali tinjunya dengan ekspresi tegas. Tetesan darah segar menetes dari ujung jarinya dan mewarnai tanah menjadi merah. Saat pemandangan itu terpampang di matanya, hatinya serasa ditusuk oleh pisau tajam. Wanita ini datang berlari tanpa ragu dan menggunakan tubuhnya untuk melindungi pria lain, bukan dirinya. Apa artinya ini? Ini membuatnya kesal. Ini benar-benar membuatnya kesal. Ada saat ketika dia mempertimbangkan untuk mengirim sang superstar ke kematiannya. Ia mengabaikan luka di tangannya dan dengan ganas menariknya keluar dari pelukan sang superstar untuk menghadapinya. Dengan amarah yang berkobar, ia berteriak dengan gigi terkatup, "Wanita, kau mau mati." Geramannya yang rendah namun marah hampir membuat telinganya tuli. Dia melotot ke arahnya dengan mata tampannya namun hampir merah. Apakah dia akan menerima pukulan itu demi Gu Xingzi? Dia akan mati, apakah dia tidak tahu? Yun Cixi membuka matanya dan menatap kaget ke arah pria yang hampir mendidih karena amarah di hadapannya. Karena histeris, amarah seakan menyembur dari matanya, mencoba melahapnya. Tiba-tiba dia merasa sangat takut. Dia benar-benar takut pada pria ini, dari lubuk hatinya. Berhenti berkelahi, oke. Ia melindungi sang superstar dengan tubuhnya meskipun kelelahan dan segera menurunkan posisinya. Jangan sakiti dia lagi. Jangan menyakitinya lagi. Sambil mengepalkan kedua tangannya erat-erat, api amarah yang muncul di matanya tampaknya mampu membakarnya. Sang bintang tidak terluka sendirian dalam pertarungan ini. Dia juga terluka. Apakah dia tidak melihat? Mengapa dia hanya membicarakan tentang kesejahteraan sang superstar? Apakah dia hanya tertarik pada pria lain? Dia hampir kehilangan kendali karena cemburu. Melihatnya mengangkat tangannya dengan protektif di hadapan sang superstar, ia berteriak memperingatkannya. Jangan sentuh dia. Gerakannya langsung menegang, dan dia menarik kembali tangannya secara naluriah. Yun Cixi, aku peringatkan kau, jika kau berani menyentuhnya lagi, aku akan membiarkannya mati tanpa dikuburkan. Ancamannya tidak dapat didiskusikan lagi, dia pasti bisa membunuh sang superstar. Benar saja, dia mengindahkan peringatannya dan menjauh darinya. Dia tidak ragu bahwa dia akan mematahkan jari-jari sang bintang jika dia menyentuhnya sedikit saja. Jangan marah lagi. Dengan mata melotot penuh amarah, Mu Yaze langsung mencubit dagunya. Jangan marah. Tidakkah menurutmu sudah agak terlambat untuk mengatakannya sekarang? Gu Xingzi memegang lengannya dengan pegal dan menegakkan tubuhnya. Lalu ia berkata dengan nada kesal, kau tidak boleh menyentuhnya. Keluar. Pria itu menendang perutnya sekali lagi, dan sambil mengerang kesakitan, sang bintang pun jatuh ke tanah karena kelelahan. Dia menggigil dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun lagi. Pria itu langsung menariknya ke dalam pelukannya dan mengamati sang superstar tanpa emosi. Bibir tipisnya menyeringai tipis tanpa ampun. Gu Xingzi, beraninya kau bersaing denganku. Kau masih terlalu hijau. Mu Yaze, ada apa denganmu, mencoba mempersulit seorang wanita. 589, akulah satu-satunya lelaki miliknya. Gu Xingzi tak mau menyerah pada ancaman pria itu. Ia bangkit kembali dengan sisa tenaganya, namun kembali terbanting ke lantai oleh tendangan Mu Yaze. Mu Yaze kini menatapnya dengan dingin dan tajam. Apa kau mencoba menculik wanitaku saat aku pergi? Gu Xingzi, beraninya kau. Pria itu menginjak perutnya dengan mata merah yang kejam. Sang superstar terkekeh. Hak apa yang kau miliki, untuk mengatakan bahwa dia wanitamu? Hak saya. Pria itu menoleh ke arah wanita di sampingnya. Sambil mengangkat dagu wanita itu, suaranya yang jahat namun menggoda terdengar.
Katakan saja padanya, kau milik siapa, Bibir kemerahan Yun Sishi gemetar ketakutan. Setiap detik keraguannya pasti membuatnya marah. Katakan padanya, dia mencengkeram bahunya dengan kuat hingga dia menjerit kesakitan. Pemuda di lantai melihat betapa diam dan ketakutannya wanita itu, lalu berteriak memilukan seperti orang gila. Mu Yase, kau tidak berhak menyentuhnya. Lepaskan, lepaskan dia. Apa hakmu untuk memaksanya? Diam. Pria itu mencengkeram kerahnya dan mencibir. Hak. Dengan wajah tanpa ekspresi, ia mendekatkan diri ke telinga sang superstar dan berkata dengan dingin, akulah satu-satunya prianya. Apakah hak istimewa ini cukup? Seketika, wajah pria itu memucat. Tercela, kamu terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Pria itu menyentaknya menjauh. Melihat pria yang terbaring di lantai, ia melihat darah merembes di sudut bibirnya dan memar di lengannya. Dengan sangat khawatir, ia memeluk pinggang Mu Yase dan bergumam dengan bibir gemetar, aku. Lelaki itu menundukkan kepalanya dan menatapnya tajam. Kemauannya hancur saat ia menatapnya dengan tatapan kosong dan berkata dengan putus asa, aku wanitamu, belum cukup. Sudah cukup, kan? Jangan marah lagi. Aku akan patuh mulai sekarang, oke? Lampiaskan padaku. Jangan menyakiti orang lain lagi. Ini semua salahku. Jangan sakiti orang lain lagi. Aku takut. Gusings hanya bisa menatap wajah sedihnya. Hatinya sakit tak terlukiskan. Sishi. Cukup. Jangan bicara lagi. Katanya sambil menggertakkan gigi. Tolong jangan bicara lagi. Jangan memohon padanya. Lelaki itu mencengkeram pergelangan tangannya dengan satu gerakan, dan dia mencoba menahan rasa sakit yang menyesakkan itu dalam diam. Melihatnya meringis kesakitan dalam diam atas perilaku kasarnya, sang bintang merasakan sakit dari luka-lukanya bertambah 2 kali lipat. Pria itu hanya dengan paksa memeluk wanita itu dan berbalik untuk pergi. Lin Fengtian memperhatikan punggung pria yang mengancam itu menjauh, dan hatinya bersimpati pada wanita malang itu. Ia hendak mengikuti mereka ketika ia melihat dari pinggirannya sang superstar berjuang berdiri dan mengejar mereka berdua. Dia menamparkan pahanya dengan keras sebelum melakukan hal yang sama. Di gerbang, ada deretan limusin hitam terparkir di persimpangan jalan. Pria itu hampir menggendongnya sampai ke mobil sport yang diparkir di barisan depan. Langkahnya panjang dan cepat, dan dia dengan canggung membiarkannya menggendongnya tanpa perlawanan. Ia bisa merasakan dengan jelas bahwa ia sedang berusaha menahan amarahnya. Wajah tampannya tampak kaku dan kaku dengan mata yang membara. Pria ini tampak sangat marah sekarang. Bahkan, dia tidak dapat mengatakan nasib apa yang menantinya setelah ini. Mu Yase, lelaki itu menghentikan langkahnya tanpa menoleh, hanya matanya yang membara bersinar dengan embun beku yang cukup untuk melukai. Di belakangnya, suara Gusings yang lemah terdengar. Kalau kau benar-benar laki-laki, pastikan kau melindunginya dengan baik. Kalau kau hanya mempermainkannya, aku tidak akan menyerah. Kita akan bertanding dengan adil. 590, apakah kamu mengkhawatirkanku? Mu Yase perlahan berbalik menghadapnya. Gusings berdiri di pintu masuk tanpa mendekati mereka. Persaingan yang adil. Pria itu tersenyum mengejek. Kompetisi yang adil dengan kemampuanmu yang biasa-biasa saja. Sang superstar menatap wanita yang terkurung dalam pelukan pria itu dengan penuh kesedihan, kehilangan kekuatan dan tekadnya untuk berjuang sendiri, lalu berkata, kalau kau hanya mempermainkannya, lepaskan saja dia. Aku tak percaya kau bisa melindunginya dan menjaganya tetap aman. Pria itu hanya melengkungkan bibirnya dengan dingin. Tanpa menghiraukannya, ia membuka pintu kursi penumpang dan mendorong perempuan yang lemah dan tak berdaya itu masuk. Dia duduk lumpuh di kursi mobil tanpa mengangkat kepalanya, kulit di sisi bibir bawahnya hampir robek akibat gigitan brutalnya. Setelah ia memasang sabuk pengaman di badannya, ia masuk ke kursi pengemudi tanpa ekspresi. Setelah menginjak pedal gas, mobil sport itu melesat pergi dengan deru gemuruh. Sang bintang menatap bayangan mobil yang melaju pergi dengan napas terengah-engah sebelum lututnya menyerah dan dia berlutut dan jatuh ke tanah. Begitu marah. Kalau saja sejak awal dia tidak melepaskan haknya untuk menjadi kepala keluarga Gu, maka paling tidak dia akan memiliki kemampuan untuk bertarung langsung dengan lelaki itu sekarang. Bagaimana mungkin aku kalah darinya? Mu Yase, sialan. Lin Fengtian, yang berada tepat di belakangnya,
berhasil menyusulnya tepat pada saat dia melihatnya pingsan dan dengan cepat memerintahkan dengan takut, cepat panggil ambulans. Sings, Sings, kamu baik-baik saja. Mobil itu melaju kencang di jalan tanpa henti, menerobos puluhan lampu merah dalam prosesnya. Tak lama kemudian, mereka keluar dari kota dan menuju pegunungan pinggiran kota yang panjang dan berkelok-kelok. Pria itu tak mengendurkan tekanan gasnya saat tangannya mencengkeram setir. Dengan jantung berdebar kencang dan napas tercekat, ia fokus pada takometer yang bergerak cepat. Mobil itu melayang di setiap tikungan dengan kecepatan luar biasa, dan ini hampir menghancurkan sarafnya. Meskipun ia berusaha sekuat tenaga untuk menenangkan diri, akhirnya ia tetap menjerit nyaring. Dia bahkan bisa melihat percikan api beterbangan dari kaca spion saat bagasi mobil menggores pagar dan menghasilkan sedikit percikan api. Tanpa diragukan lagi, satu kesalahan penilaian pun darinya, dan mobil ini akan melewati penghalang dan langsung masuk ke lembah di bawah. Pria itu hampir kehilangan kendali atas emosinya. Muyase, apa kau gila? Teriakannya hilang ditelan angin kencang. Diam, wajah tampannya kaku sementara matanya yang dingin menatap lurus ke depan. Aura dingin yang menakutkan terpancar darinya, terus-menerus mengingatkannya akan betapa besarnya amarahnya. Angin menderu dan menerpa wajahnya saat mereka melaju kencang di sepanjang jalan pegunungan. Hembusan angin yang kencang mencengkeram hidungnya dan menyumbat tenggorokannya, mengancam akan mencekiknya. Kecepatannya begitu tinggi sehingga tebing-tebing curam di luar mobil tampak melintas di depan matanya. Lampu neon kota sudah ribuan mil jauhnya. Tanda batas kecepatan berkedip di depan mata mereka dan segera ditinggalkan jauh di belakang. Lembah di bawah pagar jalan itu dalam dan tak berujung. Kalau mobilnya jatuh dari sini, mereka berdua pasti akan tertabrak. Apakah dia sudah gila? Ia berbalik menatapnya dengan mata ngeri. Kecepatan yang mengkhawatirkan yang dikendarainya telah membuatnya kehilangan akal sehatnya. 180 yard, 190 yard, ya Tuhan, ini jalan pegunungan. Rambu-rambu batas kecepatan, 30, yang selalu mereka lewati mengingatkannya akan situasi berbahaya yang tengah ia hadapi saat ini. Sudah selesai, sudah gila, pasti ada yang terjadi, kalau kita terus begini. Kau mengkhawatirkanku. Pria itu terus menatap ke depan tanpa meliriknya sedikitpun. Di tikungan tajam di depan, ia membanting setir. Selanjutnya bab 591, jangan mencoba membuatku marah.